إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain hanya mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang lain dalam hal ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam mendapatkan suatu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menuntut ilmu, yakni dengan mempelajari agama, yakni menjaga ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama mengatakan dalam suatu kitabnya, Muqawimatu As-Sabati Alal Hidayah, sebab-sebab kokohnya seorang hamba di atas hidayah. Yang pertama adalah aktsaru minad du'a, dia harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa taqarrubu ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu amalan sunnahnya apalagi amalan-amalan wajib. Kemudian yang ketiga ialah menyambung tali silaturahim. Salah satu hidayah dan kita menjadi kokoh untuk menjalani kehidupan dunia ini, maka tiada lain, kita ini butuh sekali yang namanya hidayah, butuh sekali yang namanya ketenangan hidup, butuh sekali yang namanya keistiqomahan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya andaikan surga itu dapat dibeli, ya andaikan surga itu dapat kita beli, maka hanya satu yang bisa membelinya. Apa itu? Hanya satu yang bisa membelinya, ini surga. Walaupun dengan harga samanun kabir, walaupun dengan harga yang sangat besar, itu tidak akan bisa dibeli. Namun satu yang bisa membelinya, apa itu? Apa kira-kira? Hidayah. Hidayah. Maka disebutkan, faman yuridil jannata falyastari bil hidayah. Barang siapa yang menginginkan surga, maka hendaknya dia membelinya dengan hidayah.
Karena hidayah adalah salah satunya seseorang bisa mendirikan yang namanya kewajiban, bisa memantapkan hatinya di dalam keimanannya kepada Allah, bisa memantapkan kehadirannya dalam menuntut ilmu, bisa mengokohkan hatinya dalam mempelajari agama. Itulah hidayah. Ketika seorang hamba betul-betul serius dalam mempelajari agamanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan suatu keutamaan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan, siapa yang diinginkan bahagia di dunia, maka hendaknya dia melakukan jalan-jalan yang syar'i. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memfaqihkan dia dalam agama. Karena kefakihan dalam agama ini sangat kita butuhkan jamaah, sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Iya, kita bekerja, kita berumah tangga, kita transaksi muamalah, itu butuh semua agama untuk menopang di dalamnya. Jika tidak punya yang namanya agama di dalam kehidupan, maka yakinlah jamaah, kehidupan kita ini akan tercerah-berikan, tercerai-berai. Iya, Allah akan mengotak-ngatikkan semua pekerjaan kita. Allah akan membiarkan kita sengsara. Namun ketika orang-orang yang beriman kepada Allah, dia mendekatkan diri kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan yang terbaik. Adakah seseorang ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu suatu yang tidak tergapai dalam kehidupannya? Orang beriman itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Namun bagaimana kita menjaganya? Iya, sama dengan menuntut ilmu, sama dengan belajar agama. Itu semua hidayah jemaah. Tidak ada yang bisa membeli surga dengan hidayah, iya, kecuali dengan hidayah. Ya, karena hidayah ini adalah pokok dari segala kebaikan, dari segala ketaatan. Makanya orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, apa yang saya perbuat sehingga saya masuk surga?" Apa kata beliau? "Amantu billah summa istaqim." Ya, berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomalah di atas keimananmu. Iya, karena seseorang terkadang diberikan keistiqomahan, namun dia tidak menjalani suatu kewajibannya yang as-sabat dalam keistiqomahannya. Ya, terkadang orang diberikan hidayah, sebagaimana yang kita ulang-ulang, dia tidak bisa menjaganya. Maka itu suatu kerugian yang besar. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah qudwah, menjadi contoh di atas permukaan dunia ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah masuk pada pembahasan yang sangat menarik dan yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Iya. Karena kenapa? Iya, ini wudu. Pembahasan yang sangat signifikan. Pembahasan yang sangat, ketika seseorang salah dalam melakukannya, maka batal amalannya. Batal amalan yang dia lakukan. Iya, makanya akan datang nanti pembahasan tentang bagaimana seseorang salat ini selama 40 tahun dia salat, kemudian dia tidak diterima salatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah salat disuruh ulang salatnya. Iya, disuruh ulang salatnya. Ya, karena kenapa? Tidak sempurnanya wudu di dalam salatnya. Jadi seseorang hamba ketika di dalam kehidupan ini, pembahasan ini sangat penting untuk menjalani yang namanya ibadah. Ya, kita sangat butuh yang namanya petunjuk. Ya, sama dengan wudu ini. Makanya di sini sebutkan babul khamis, bab kelima,
Itu fil wudu'i, itu pada wudu. Wa fihi masail, di dalamnya ada beberapa masalah. Masalah yang dimaksud di sini adalah pembahasan. Maka di sini disebutkan al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa hukmuhu. Pembahasan yang pertama adalah definisi dan hukumnya. Maka di sini disebutkan al-wudu'u lughatan. Jadi wudu ini secara lugah itu mustaqqun minal wada'ati wa hiya al-husn wan nazafah. Ini secara bahasa. Jadi secara bahasanya itu terambil dari kata minal wada'ah, dan dia adalah al-husnu. Apa kalau al-husnu? Keindahan. Kemudian wan nazafah, dan kebersihan. Coba lihat jamaah, dari segi bahasa saja ini sudah sangat penting. Karena orang-orang yang melakukan wudu, maka itu akan terjaga ketampanannya, akan nampak cahaya di wajahnya. Iya. Kemudian dia terdapat di dalamnya kebersihan, kesucian. Orang yang selalu menjaga wudunya, iya, orang-orang yang selalu menjaga wudunya, maka dia akan terhindar dari sesuatu yang namanya godaan-godaan syaitan, karena dia suci. Iya, orang yang telah menjaga wudunya, iya, maka dia akan terjaga. Iya, makanya nanti akan datang syarat dan apa saja yang membatalkan wudu. Iya, sebagaimana tidur, bagaimana batasannya tidur itu, bagaimana batasannya tidur sehingga batal wudu. Iya, apakah tidurnya duduk ataukah tidurnya berbaring? Nah, karena kan tidur ini bagian dari apa? Bagian dari kematian jamaah. Iya. Kalau kita tertidur, tidak ada yang tahu. Iya, tidak ada. Iya. Dia mati sementara. Makanya doanya apa? Apa doanya? Ada yang tidak hafal doanya ini? Apa dibaca kalau mau tidur? Ya, Allahumma ahya. Iya, wa amu. Kehidupan dan kematian. Iya. Makanya ketika bangkit dari pembaringan apa dibaca? Iya, cocok sekali. Iya, makanya tidur itu bagian dari kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi, segala puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan setelah mematikan saya. Iya, dari tidur saya. Makanya orang-orang yang ketika menjaga wudunya sebelum dia mendatangi pembaringannya, maka ketahuilah bahwasanya dia telah menegakkan sunnah. Iya. Makanya kita tidak usah panjang-panjang untuk berbicara sunnah dulu. Di sunnah ini saja dulu. Iya, pertama sunnah menjaga wudu. Iya, biasa orang terkadang langsung lompat. Ya, dia mau bahas sunnah poligami. Iya, padahal terkadang dia pergi tidur, dia lupa berwudu. Iya. Kemudian ketika malam-malamnya dia tidak isi dengan solat-solat malam. Iya, dia tidak isi dengan solat-solat witir. Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan solat witirnya dan wudunya, tidak pernah ditinggalkan. Iya, kita alhamdulillah. Ya, bangun dari tempat tidur, pergi apa? Pergi salat atau pergi kencing? Iya, inilah manusia zaman sekarang. Iya, bangun tidur, pergi ke WC, kemudian tidur lagi. Iya, sampai HP-nya ya dia banting lagi, dia kasih bunyi HP-nya, alarmnya. Iya. Alhamdulillah. Iya, makanya dari itu, maka kalau pagi itu indah sekali. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana apa? Min bukhuriha.
Iya. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari fi bukhuriha. Kemudian di sini sebutkan, itu tadi secara bahasa. Dari segi bahasa saja ini sangat indah. Iya, dia memberikan suatu keindahan. Kemudian dia mensucikan, membersihkan. Ini wudu. Makanya orang-orang yang nanti menjaga wudunya, mukanya itu akan selalu bercahaya. Iya, Masya Allah. Kemudian dari segi syar'an ini bisa juga disebutkan dari segi apa? Istilah. Iya, itu kalau bahasa ilmiahnya. Kalau bahasa agamanya adalah syariat. Isti'malul ma'i fi a'dha'il arba'ah. Maka dia menggunakan air pada anggota badan 4, atau kalau mau diterjemahkan dari indahnya, dari 4 anggota badan. Ini syariat dari segi istilah. Padahal kalau kita wudu sampai di mana? Ini kan disebutkan 4 saja. Kalau antum berwudu, hitung coba Rizal hitung. Mulai dari mana? Cuci tangan 1, kumur 2. Hah? Ya, mencuci wajah sambil membasuh wajah. Sebut saja dalam kesehariannya kita apa. Jangan sampai tidak pernah wudu. 4, 5 mi 5. Tidak jelas. Ya, kurang lebih 7. Padahal di sini berapa? Cuma 4. Nanti insyaallah kita akan sebutkan. Jadi yang 4 ini disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala, dia adalah al-wajhu. Yang pertama wajah. Kemudian yang kedua adalah wal yadani. Kedua tangan. Wa ra'sun. Kepala. Kemudian war rijlani. Kedua kaki. Laisa rajulani. Kalau rajulani itu apa? Mencuci 2 laki-laki. Iya, hampir sama tulisannya. Cuma cara bacanya yang beda. Untung di sini tidak ada harokatnya. Kemudian ala sifatil makhsusati fi syar'in. Pada sifat yang telah dikhususkan oleh syariat. Jadi yang 4 ini kita sebutkan itu adalah wajib, karena ini telah dikhususkan oleh syariat. Ala wajhi ta'abbudillah ta'ala. Karena ini adalah berhubungan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Ini yang 4, berhubungan dengan ta'abbudiyah kita kepada Allah. Berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan sembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seorang hamba harus ingat ini yang 4. Ingat ini yang 4. Kemudian wa hukmuhu, hukumnya. Hukumnya. Maka di sini sebutkan annahu wajibun ala muhdisi idza arada as-salata wa ma fi hukmihi kat tawafi wa massil khuffain wa massil mushafi. Hukumnya adalah wajib. Kapan wajibnya? Ketika berhadas. Nah, ini ketika berhadas. Ini pun ketika dia berhadas masih diragukan kewajibannya. Maka yang wajibnya mana? Ketika apa? Idza arada as-shalah. Ketika dia ingin salat. Dan semisal dan wa ma fi hukmiha, yang semisal dengan hukumnya, seperti kat tawaf, seperti tawaf. Kalau umroh berapa kali tawaf? Umroh berapa kali tawaf? 7 kali. Boleh tidak 12 kali, 16 kali? Yang pernah pergi umroh siapa? Belum ada.
Iya, mari kita sama-sama berdoa. Iya, mudah-mudahan pergi semua umroh tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Iya. Saudaranya haji. Oh, masya Allah. Iya, 7 kali. Ya, maka tidak boleh kita tambah 12, 16, tidak boleh. Itu sudah menjadi ketetapan syariat. Kemudian adalah menyentuh mushaf. Apalagi kaidah yang paling afdolnya ketika membaca Al-Quran. Yang pertama apa? Apa pertama? Siwak. Kemudian berwudu. Kemudian menghadap kiblat. Ini yang lebih afdolnya. Ini yang afdolnya. Sama saja ketika seseorang itu ingin menikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tungkahul mar'atu li arba. Nikahilah wanita itu karena 4. Yang pertama apa? Wali jamaliha. Pertama apanya? Kecantikannya. Kemudian wali hasabiha. Yang pertama wali maliha, dengan hartanya. Kemudian yang ketiga wali hasabiha, dengan apakah dia keturunan Andi kah? Keturunan Jawa kah? Keturunan Bugis kah? Darah hitam kah? Iya, darah biru. Semua ataukah darah dingin? Iya. Semua. Kemudian wali diniha, dan agamanya. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan farfat bizatid din taribat yada. Nikahilah wanita karena apa? Agamanya. Yang mana yang lebih afdal? Hah? Masa? Hah? Semuanya yang 4. Iya kan? Kalau mau yang lebih afdolnya. Iya, makanya kata para ulama disebutkan siapa yang bisa mengumpulkan 4 ini, maka itu adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena almar'atun salih, kemudian dia juga mempunyai sesuatu yang bisa dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu suatu keutamaan di mana seorang suaminya ini dia bisa melakukan yang namanya ketaatan beribadah kepadanya. Iya. Namun ala kulli hal Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan pintas, yakni ketika kita tidak mendapatkan yang ketiga ini, maka disuruh apa? Pilih karena agamanya. Iya. Maka ketika cinta sudah ada di dalam tubuh seseorang, apalagi seorang perempuan itu sudah menyatakan kecintaannya, maka dia tidak bisa lagi itu berbohong, jamaah. Tidak bisa berbohong. Ya, berbeda dengan laki-laki. Terkadang dia bisa menyimpan cinta ke cinta yang lain. Tetapi kalau laki-laki, perempuan tidak. Kalau sudah cintanya di situ, maka dia akan jujur, maka dia akan menjaga ketaatannya kepada suaminya. Itulah seorang perempuan. Maka jangan pernah mempermainkan hatinya seorang perempuan. Maka kalau Anda ingin mempermainkan perempuan, permainkanlah akalnya dan apanya? Pemikirannya. Kalau hatinya jangan coba-coba. Nanti dia ambil jalan pintas. Kemudian di sini disebutkan itu wajib ketika seseorang berhadas. Kemudian berhadasnya ini ketika dia ingin salat. Maka itu adalah definisi dan hukumnya. Hukum wudu apa? Ya, wajib karena ada illatnya, ada sebabnya. Itu belajar usul. Wajib karena ada illat. Kalau tidak ada illat, maka wudu ini hukumnya apa? Sunnah. Itulah kehidupan dalam beragama. Dia menjadi wajib ketika ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena dia ingin melakukan yang namanya ketaatan. Kemudian dia dipersyaratkan untuk diterimanya ibadah seperti salat. Itulah wudu. Kenapa menjadi wajib? Kemudian al-mas'alatus tsaniyatu, permasalahan yang kedua adalah ad-dalilu ala wujubihi wa ala man yajibu wa mata yajibu. Nah, ini menarik ini di sini. Sampai jam berapa Isya? 19:17. Berapa? 19:17. Iya, mudah-mudahan bisa dapat karena 3 ini. Yang pertama di sini sebutkan ad-dalilu ala wujubihi.
dalil tentang wajibnya wudu. Kemudian wa ala man yajibu, dan kepada siapa yang diwajibkan. Wa mata yajibu, kapan diwajibkan. Ini ada 3 di sini. 3 pembahasannya. Yang pertama tentang dalil wajibnya wudu. Kemudian siapa yang diwajibkan wudu. Kemudian kapan diwajibkan wudu. Jadi ada 3. Kemudian di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Amma ad-dalilu ala wujubihi." Adapun dalil tentang wajibnya wudu, faqala ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'baini wa in kuntum junuban fatatahharu wa in kuntum mardah aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsihu biwujuhikum wa aydiyikum minhum ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min kharajin walakin yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Cukup panjang dalilnya di surah Al-Maidah di ayat yang ke-6. Maka di sini dalil tentang diwajibkannya wudu itu adalah yang pertama disebutkan apabila engkau hendak kalian mendirikan salat. Maka di sini disebutkan faghsilu wujuhakum. Apa disuruh cuci? Ya, cucilah, basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydikum ila marafiqi. Ya, tangan sampai siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, maka sapulah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'baini, kaki sampai di mana? Ya, jadi bukan sampai lutut. Jadi kaki itu dicuci sampai di mana? Sampai mata kaki. Makanya di antara sebab lurusnya shaf dalam salat itu bukan ujung jari ketemu dengan ujung jari. Akan tetapi apa? Apanya ketemu? Iya, mata kakinya. Iya, karena pasti itu mata kaki sama besar dengan tumitnya. Iya, kalau jari tidak, jari kakinya. Iya, seperti jarinya dari Rizal sama di Tiro ini ya. Rizal agak besar sedikit. Ya, itu kan beda. Nah, kalau itu yang diikuti pasti kayak belok-belok. Coba kalau di belakangnya atau mata kakinya diikuti ketika shaf. Nah, maka itu. Karena biasa ada orang juga wudu juga ini, apalagi pakai sarung, dia cuci sampai lututnya. Ya, apa hikmahnya itu? Kenapa sampai saja Ka'bain? Apa hikmah dari ini? Kenapa sampai Ka'bain saja, sampai mata kaki? Sudah hampir. Iya, jadi kalau lutut saya sapu juga, dia bisa juga menjadi saksi. Kenapa coba? Ya, karena kelihatan aurat. Auratnya laki-laki sampai di mana? Bawah lutut. Ya, dari pusar sampai di bawah lutut. Nah, itu auratnya laki-laki. Makanya ketika tawaf, apanya yang ditutup? Pusar sama lutut. Betisnya kelihatan tidak? Nah, itu kalau tawaf. Kalau perempuan apanya? Iya. Iya, kecuali telapak tangan. Iya, maka itu ya. Kalau perempuan itu auratnya itu sampai di mana? Ujung kaki sampai ujung rambut. Berarti masih kelihatan rambutnya. Kalau masih ada ujungnya. Nah, kalau kita katakan bahwasanya aurat perempuan itu tidak kelihatan kecuali telapak tangan, maka ini yang lebih mantap. Iya. Kalau kita mengatakan ujung kaki, kelihatan ujung kakinya.
Iya, makanya dalam mazhab Syafi'iyah disebutkan bahwasanya apa yang aurat di dalam salat maka itu yang berlaku di dalam keserahan kita. Itu yang kelihatan, maka itu saja yang kelihatan. Iya. Makanya dalam salat itu aurat perempuan itu ya dalam mazhab yang lain itu boleh membuka penutup wajah. Ya, namun yang lain ada juga mengatakan bahwasanya cuma telapak tangan. Kita berluas-luas di sini. Iya. Iya, kalau baiknya kalau di dalam masjid dan ada hijabnya di sini, maka perempuan dibuka saja niqabnya, dibuka cadarnya. Jangan sampai ada yang jadi-jadian. Nah, ini yang tidak diinginkan. Iya. Dia gabung, ya pernah kami iktikaf ya di satu daerah itu. Cuma pesertanya diambil juga akhwat. Iya, ternyata mengelabui akhwat. Ternyata ini laki-laki. Dia curi semua HP-nya orang. HP-nya akhwat. Iya, ternyata akhwatnya apa? Iya, berkumis. Ini yang merusak Islam. Iya. Makanya kalau di kampus Unismu itu kalau mengajar disuruh buka cadarnya. Kalau ujian disuruh buka cadarnya. Kalau di luar itu terserah. Kenapa? Jangan sampai lain ujian. Jangan sampai lain ujian. Tapi alhamdulillah pada zamannya kami itu tidak ada yang buka. Iya, karena tidak mungkin. Perempuan-perempuan yang bercadar ini insyaallah. Nah, itu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu nilai yang terindah dalam kehidupannya. Kemudian sudah 4 disebutkan, itu yang wajibnya 4. Kemudian wa in kuntum junuban fatatahharu. Kemudian apabila kalian dalam keadaan junub maka bersucilah kalian. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahdun minkum min ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka di sini disebutkan apabila di antara kalian juga ada yang sakit, kemudian dia dalam keadaan safar, kemudian dia menyentuh wanita. Ini pernah kita bahas kan? Yang lamastumun nisa. Yang mana itu? Yang lamastumun nisa, yang menyentuh perempuan yang mana? Bersetuh? Itu pendapatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika terulang ini, maka itu ketika di dalam hubungan. Adapun dengan lamastumun nisa, bagaimana dengan kita di pasar? Bagaimana dengan kita kalau tawaf? Itu menjadi masyaqqah. Itu yang menjadi berat. Maka di dalam hal ini, di dalam mazhab Syafi'iyah dan Hambaliyah memang ada sedikit perbedaan. Iya, sama dengan jabat tangan. Namun dalil sahih dalam Sahih Bukhari, bahkan di dalam Sahih Muslim itu disebutkan bahwa siapa yang sengaja menyentuh yang bukan mahram itu sama dengan apa? Tertusuk. Ya, tertusuk duri, tapi durinya sangat besar. Iya, di kepalanya. Iya, kalau orang dia sentuh jabat tangan kemudian buka muhrimnya itu tidak boleh. Iya, kecuali kalau saya ambil pendapatnya Imam Syafi'i, ya saya boleh bersentuhan dengan perempuan, cuma perempuan tua jamaah. Iya, itu baru masuk pendapatnya Syafi'iyah. Iya, kalau Hambaliyah tidak. Iya, kalau apalagi cewek apa dan sebagainya tidak boleh. Itu dilarang oleh agama. Itu sama dengan tertusuknya duri di kepala. Kemudian orang yang safar itu ada keringanan masing-masing. Kemudian nanti akan datang pembahasannya ini. Falan tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ini semua nanti akan datang pembahasannya tentang tayammum. Iya. Apabila ada orang sakit, kemudian orang safar, kemudian dalam keadaan junub, ini tidak dapatkan air, maka disyariatkan apa? Tayammum. Jangan kita mengada-ngadakan suatu ajaran dalam agama.
Iya, seperti Anda sakit, kemudian dalam keadaan junub lagi. Iya, kemudian ada luka lagi. Kemudian ada orang diminta fatwanya, apakah saya ini boleh untuk berwudu, boleh saya mandi atau tidak? Namun dilihat mukanya masih segar, Anda itu tidak boleh untuk tidak mandi. Iya, makanya di dalam kitab Ad-Dawa wa Ad-Dawa, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan satu hadis bahwasanya orang yang salah berfatwa maka dia akan menanggung nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan seseorang ketika dia meminta fatwa kemudian dia meninggal dunia, maka dia yang tanggung dosanya. Iya, bahaya sekali jemaah. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan sesuatu yang kita tidak ketahui. Iya, karena agama ini tidak ada masyaqqah, tidak ada keberatan. Iya, tidak ada yang berat dalam agama ini. Iya. Sama dengan haji. Haji itu wajibnya di mana? Ya, mampu. Kalau tidak mampu, iya umroh. Iya kan? Ya, umroh simpangwannya. Ya, si kita ini hidup di dunia cuma satu kali. Pertanggungjawabannya sampai di mana? Iya, selamanya. Iya, pertanggungjawabannya itu selamanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalu Allahu salatan bi ghairi tahurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat hamba tanpa dengan taharah, tanpa dengan wudu. Jadi seorang hamba tidak akan diterima penghambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak berwudu, ketika dia batal wudunya, ketika anggota wudunya itu tidak terkena dengan air, maka itu tidak diterima salatnya. Tidak diterima. Padahal salat ini adalah perkara yang sangat penting. Awwaluha sabu yaumal qiyamah hiya salah. Awal yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat salat. Iya. Bukan yang lain dulu ditanyakan, hartamu di mana kau dapatkan, kemudian di mana kau belanjakan, bukan itu dulu. Paling pertama kali adalah salat. Iya. Coba lihat ketika kita diperintahkan salat itu, pertama kali syariat salat berapa? 50. Pernah tidak kalian, kita semua ini tertinggal salat maghrib sampai isya, kemudian kita jamak sampai berapa rakaat? 3 tambah 4 berapa? 7. Tertinggal karena macet. Iya kan? Maka dalam Ashabus Syafi'iyah disebutkan itu tidak diterima salat-salat yang lain sebelum dikerjakan salat yang tertinggal. Kerjakan dulu yang tertinggal. Seumpama masuk maghrib, masuk isya dan dia tidak salat maghrib, maka salat isyahnya ini tidak diterima sebelum dia melaksanakan kewajiban yang dia tinggalkan. Ini salat. Iya. Jadi berapa rakaat semua yang dikerjakan? 7 rakaat. Coba kalau antum ini 7 langsung, capek tidak? Capek kalau langsung 7. Capek kan terasa. Iya, makanya ada celah di antara waktu-waktu salat. Iya, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2, dan waktunya pun tidak berdempetan. Coba dia kalau 50 dengan umat yang begini sekarang keadaannya. Iya. Sana pak dudunganna. Iya, gas singingandre. Iya, kutun jama. Nah, itu kan sebagian insyaallah taala. Ada juga yang lain begitu bersemangat. Iya, biarpun di Makassar ada je, biar di sana ada je. Iya. Iya, pemuda akhir zaman. Alhamdulillah. Iya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sebutkan wala shadaqata min gulul. Di sini sebenarnya satu paket hadisnya. Iya, ini diriwayatkan oleh rawahu Muslim. Ini disebutkan la yuqbalullahu salatan bi ghairi tahurin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la shadaqata min gulul, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah dari gulul.
Apa gulul? Hah? Laisa. Gulul, patipu, penipuan. Tidak akan diterima sedekah orang yang suka patipu-tipu, suka ambil tanahnya orang. Iya, dia tanami mangga di pagarnya, tumbuh akarnya besar batangnya. Pindah ini anuku manggaku, otomatis pagarnya pindah juga. Nah, ini tidak diterima ini. Iya, orang yang suka menipu. Iya, orang yang suka apalagi korupsi. Ini korupsi menipu tidak? Hah? Menipu orang banyak jamaah. Iya. Waliyadzubillah. Disuruh kerja jalan, disuruh kerja laporan, dia kurangi lagi. Subhanallah. Iya. Tidak akan diterima sedekahnya seorang hamba itu dari hasil tipuan. Tidak akan diterima. Apalagi dia kasih makan anaknya, apalagi dia kasih beli baju, apalagi dia kasih beli sesuatu yang baik, tidak diterima. Sebagaimana Nabi SAW mengisahkan bahwasanya ada orang yang safar, rambutnya kusut, kemudian dia mengadahkan kedua tangannya ke langit, ya Allah, kabulkanlah, kabulkanlah, kabulkanlah. Lalu kata Nabi SAW mengatakan, biarpun dia berdoa begitu panjang, dia tidak akan dikabulkan doanya. Karena apa? Hah? Ya, ya'kulu haram, yashrabu haram, wa yalbasu haram. Dia memakan dari harta yang haram, kemudian memakai baju dari yang haram, kemudian minum dari yang haram. Maka kita harus muhasabah ya. Iya, jangan sampai ada di antara harta kita itu tercampur dari harta yang haram. Makanya tidak akan bergeser. La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'al al-arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Yang paling terakhir ditanya adalah hartamu, di mana engkau dapatkan, kemudian di mana engkau belanjakan. Karena terkadang kita mendapatkan harta itu dari sisi yang baik, tapi kita belanjakan dari sisi yang haram. Iya. Seperti contohnya apa kira-kira? Kita dapatkan sesuatu yang baik, kemudian dibelanjakan yang haram. Iya. Iya. Minuman apa yang keras? Iya. Pasti itu keras kalau es batu. Ya, cocok. Yang sejenis itu, maka itu ya. Orang kerja siksa, kerjaan yang paling siksa itu apa? Kerja apa? Kerja bangunan katanya. Iya, kerja bangunan itu setengah mati jamaah. Iya, sampai semua berkeringat. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ini berkeringat semua. Susahnya dicari jamaah. Iya. Kalau dia jaga sholatnya semua, setelah dia hari Sabtu terima, kemudian dari dia yang dapatkan halal, tapi jatuhnya di tempat yang haram, waliyadzubillah, setengah mati jaki. Apalagi bahasa sekarangnya, iya, sesa jaki. Iya. Makanya saya sering ulangi bahwasanya kehidupan di dunia hanya sekali, namun pertanggungjawabannya apa? Selamanya. Iya, mungkin. Yes. Masih ada? Ya, kita selesaikan ini semua. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam la yuqbalu Allahu salatan man ahdasa hatta yatawadda. Ini jelas hadisnya. Ini jelas sekali, masyaallah ya. Ini diriwayatkan lagi dari Al-Imam Muslim rahimahumullah taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat sampai apa? Ya, sampai dia ini jadi Allah Subhanahu wa taala man ahdas, tidak menerima salat dari orang yang siapa? Orang yang berhadas. Sampai dia apa? Sampai dia tawaddu, sampai dia berwudu. Dan nanti insyaallah taala nanti sifat wudu ini kita praktekkan.
Iya, dekat di biar kita depan sini kasih contoh saja supaya itu bagaimana wudhu kita. Iya, apakah sudah sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh nenek moyang kita. Iya, karena kan agama ini agama keturunan. Iya, keturunan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan keturunan nenek moyang kita. Mungkin sedikit ini bisa membuat kita agar selalu bersemangat dalam mempelajari agama ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin bertanya? Apa? Oh iya, nah, nanti insyaallah itu akan masuk di al-mas'alatur rabi, pembahasan keempat. Iya, nanti ada yang akan bertanya nanti itu. Ya, karena tentang disapu kepala. Apakah sapuannya hanya sekali usap ataukah cuma ditimba-timbai? Nah, itu. Iya, kan ada. Apakah satu kalinya sampai leher atau sampai bagaimana? Nanti insyaallah taala akan kita praktekkan ini sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang lain? Iya. Iya. Oh iya, masya Allah ya. Sebenarnya nanti akan datang pembahasannya. Cuma kita bahas saja. Iya. Karena ini perkara yang sering kita alami. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mandi. Iya, nah. Ini di sini dikuatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahumullahu taala bahwasanya mashi alal zakar itu tidaklah membatalkan wudu. Karena kenapa? Dari dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya, ada juga di dalam Sahih At-Tirmidzi, ada juga disebutkan dalam periwayat hadis-hadis yang lain bahwasanya itu adalah sekerak daging yang dari tubuhmu. Iya, berarti apa? Anggota badan. Iya, yang salah kalau apa? Iya, betul sekali itu. Iya, bagaimana disese? Betul. Tidak membatalkan. Tidak. Kalau kemulan tak sendiri, Ji. Iya. Yang penting bukan anunya risal. Iya, sama dengan pembahasan talak. Ini talak. Nanti akan datang pembahasannya. Ini juga ambil sekitar 2 kali pertemuan kalau bab talak. Itu kan syaratnya dia harus apa? Istri yang sah. Kemudian diucapkan dengan sadar. Iya. Kemudian datang orang tiba-tiba. Iya. Dengan penuh emosi, kemudian datang istrinya di sini, datang juga tetangganya di sini. Bukan istrinya yang ditalak, tetangganya yang ditalak. Ya, sah tidak? Sah tidak? Iya, tidak. Karena istrinya orang dia talak. Karena syarat talak itu apa? Istri kita sendiri. Iya, nanti insyaallah. Datuk. Ini masih panjang perjalanan ini. Diawali dengan bab nikah. Iya, taib. Mungkin sedikit ini bisa memberikan kita suatu manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.